Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak gimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, alhamdulillah kalau baik mah ya. Nah, sekarang sebelum Bapak membuka pembelajaran, ya, Bapak minta doanya. Bapak minta KM pemimpin doanya sok sekarang ya. Sok. Sebelum belajar, marilah kita baca doa ya anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Amin. Nah, sok anak-anak sekarang buka buku pelajarannya ya. Sok halaman 5 anak-anak sekarang buka bukunya. Judulnya tentang kerjasama. Nah, PS ilmu pengetahuan sosial. Nah, pernahkah kalian piket membersihkan kelas anak-anak? Tujuan piket kelas agar kelas menjadi bersih. Piket kelas biasanya dilaksanakan bersama-sama. Nah, kalau kamu menyapu ruang kelas sendiri, kamu akan kelelahan, kelas juga akan bersih dalam waktu yang lama. Untuk biasa membersihkan ruang kelas dengan cepat, kamu harus bekerja sama dengan teman-teman kamu ya anak-anak. Nah, satu kelompok piketmu misalnya ya, pernahkah kamu melihat pertandingan sepak bola di lapangan besar ya? Kalau kamu bermain sepak bola, kamu tentu ingin memasukkan bola ke gawang lawan ya. Untuk biasa menyetak gol, kamu harus bisa saling kerjasama dengan temanmu, timmu, melakukan tindakan bersama orang lain disebut kerjasama itu anak-anaknya ya. Nah, yang kedua itu ada syarat melakukan kerjasama. Nah, bagaimana agar kerjasama bisa berhasil dengan baik? Coba, gimana coba anak-anak? Ada yang tahu nggak? Nah, kalau nggak ada yang tahu nih, Bapak akan ngasih tahu ya. Tujuan kerjasama bisa tercapai dengan sukarela. Kerjasama juga bisa tercapai jika kerjasama saling menguntungkan. Adapun syarat melakukan kerjasama adalah, nah, yang ke satu itu ada sukarela. Nah, anak-anak tahu nggak sukarela itu apa? Nah, apakah sukarela itu mau melakukan kerjasama tanpa dipaksa, dinanamkan sukarela. Kerjasama yang baik harus berdasarkan sukarela. Kerjasama dengan paksaan maka tidak baik. Orang yang dipaksa kerjanya malas-malasan. Pernahkah kamu dipaksa melakukan sesuatu? Nah, bagaimana perasaanmu anak-anak kalau seandainya anak-anak dipaksa sama orang lain, tapi anak-anak tidak mau? Bagaimana agar dapat bekerja sama secara sukarela? Nah, jika ingin mengajak orang lain bekerja sama, ajaklah dengan orang yang baik. Jangan memaksakan kehendak kepada orang lain, maka itu tidak boleh ya anak-anak. Nah, bisa tercapai dengan sukarela. Kerja sama juga bisa tercapai jika kerjasama saling menguntungkan. Adapun syarat melakukan kerjasama adalah berikut ini. Nah, yang ke satu ada sukarela. Nah, yang kedua ada saling menguntungkan. Tahu nggak kalau saling menguntungkan itu apa anak-anak? Ada yang tahu nggak? Ayo coba. Ya, kalau nggak ada yang tahu Bapak ya akan ngejawabnya nih. Kerjasama akan berhasil baik jika saling menguntungkan. Semuanya merasa untung, tidak ada yang merasa dirugikan. Semua orang mendapat bagian tugasnya. Pekerjaan dibagi dengan rata. Bagaimana jika pekerjaan tidak dibagi rata? Nah, tentunya ada yang akan merasakan keberatan bukan anak-anak? Ya pasti ada keberatan mah anak-anak ya. Nah, bentuk-bentuk kerjasama di sini ada, misalnya tetangga kita seperti saudara kita, apalagi jika kita tinggal jauh dari saudara ya. Jika kita sedang kesusahan, kita bisa minta tolong pada tetangga kita. Begitu juga tetangga kita kesusahan, kita harus membantu mereka, kita harus bisa bekerja sama dengan tetangga kita. Nah, ada beberapa bentuk kerjasama yang bisa kita lakukan bersama tetangga. Nah, contohnya ya seperti membantu tetangga, yang kedua gotong royong, nah, yang ketiga kerja bakti, yang keempat siskampling. Nah, siskampling ada yang tahu nggak? Coba anak-anak. Nah, siskampling itu lingkungan tempat tinggal yang aman, sangat dibutuhkan lingkungan yang aman akan menjadikan hidup nyaman. Siapa yang menjaga keamanan lingkungan? Bagaimana agar lingkungan kita aman? Keamanan lingkungan merupakan tanggung jawab warga masyarakatnya.
kita bisa menjaga keamanan dengan ronda malam. Ronda malam dilakukan oleh semua warga secara bergiliran. Bagaimana dengan siang harinya? Apakah tidak perlu dijaga? Apakah perlu dijaga enggak kalau siang hari anak-anak? Bapak tanya. Tahu nggak? Nah, kamu tahu, di siang hari warga juga harus menjaga keamanannya. Jika ada orang yang mencurigakan, laporkan kepada ketua RT segera ya. Nah, sebaiknya Bapak cukup ya belajar hari ini anak-anaknya. Nah, sebelum pulang Bapak akan ngasih tugas buat di rumah. Nanti anak-anak kerjain ya. Sok, anak-anak tulis, Bapak akan ngeteken nomor 1 sampai 3 anak-anaknya. Nah, nomor 1, siswa memperhatikan penjelasan singkat oleh guru tentang pengertian kerjasama. Titik-titik. Yang kedua, udah belum anak-anak? Kan pengalamannya dalam kerjasama. Nah, sebaiknya Bapak cukup sekian ya pembelajaran ini ya. Bapak tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.